Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa man tabi'a millatah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma ja'al istima'ana hadza istima' rahmah wal barakah wa iftiraqana ba'dahu iftiraqar rahmah wal barakah. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon serta pengurus, yang kami hormati pembina yayasan, pengawas, dewan, guru, dosen, karyawan, keluarga besar Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon, beserta pengajian akbar Yayasan Islamic Center Cirebon yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini Ahad 22 Agustus 2021 kita bisa bertemu walaupun lewat virtual, tidak secara langsung, dalam rangka pengajian akbar dengan tema membangun visi sebagai pendidik masa depan, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, guru kita, Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Malik MAD. Bapak Ibu yang kami hormati, malam ini adalah malam yang paling baik, malam yang luar biasa, karena kita keluarga besar bisa bertemu. Selamat datang dan bergabung bagi yang telah masuk. Berikan senyuman yang terbaiknya. Mana nih? Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya Muhammadun memandu acara di malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Yayasan Islamic Center Cirebon, yang ketiga tausiah wal mau'izatul hasanah dengan tema membangun visi sebagai pendidik di masa depan, dan yang ketiga atau selanjutnya adalah pembacaan doa. Lalu nanti akan disambung diskusi yang akan dipandu nanti oleh pengurus bidang dakwah Bapak Dr. Saji Abdul Rashid MPD. Mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan dari Ketua Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Patudin MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kami selaku pengurus Yayasan Islamic Center mengucapkan terima kasih atas responnya yang digagas begitu cepat. Tapi alhamdulillah peserta pengajian ini sangat banyak, cukup banyak. Ini menandakan bahwa gairah kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu keislaman masih banyak, masih tinggi. Kami pun mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sistemnya ini adalah jarak jauh atau Zoom.
maka yayasan tidak bisa menyediakan apa-apa. Transport nggak usah jauh-jauh, berarti kita pakai transport. Air di rumah banyak. Jadi ikhlas betul melaksanakan kegiatannya. Ikhlas. Kecuali Parapi kayaknya, Pak. Kami pun merasa gembira ada beberapa teman yang tadinya sakit sekarang sudah bisa mengikuti kegiatan ini. Mungkin inilah satu hikmah diadakannya pengajian jarak jauh ini. Sebab kalau dikumpulkan di suatu tempat memang agak repot. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita simak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Kholik tentang materi di sini, dan tentunya kita simak dengan sebaik-baiknya, kita simpan dan terutama kita amalkan apa-apa yang telah disampaikan oleh guru kita, kiai kita, pembimbing kita. Selanjutnya kami pun meminta maaf yang sebesar-besarnya karena dalam penyelenggarannya barangkali banyak, bukan barangkali lagi, pasti banyak kesalahan. Ini adalah langkah pertama, mudah-mudahan langkah ini langkah pertama, bukan langkah terakhir. Ya, sekali lagi selamat, mengucapkan terima kasih, lalu kita ikuti simak kegiatan ini. Itu saja. Kita wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya langsung kita simak bersama tausiah dari yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Kholik, MAG, dengan tema membangun visi yang benar sebagai pendidik masa depan. Dimohon untuk supaya lancarnya acara ini, maka untuk mungkin bisa diaktifkan terlebih dahulu supaya kita mendengar dengan jelas apa yang akan disampaikan oleh kita Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Kholik. Dan nanti mohon untuk dapat mengisi absen. Di akhir acara mungkin ada chat dari kami. Sekali lagi kami silakan untuk Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Kholik agar dapat menyampaikan tausiah, dan insya Allah nanti mungkin setelah tausiah ada tanya jawab barangkali dari peserta kita. Silakan pada Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Kholik, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Shadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati Ketua Yayasan Islamic Center beserta seluruh pengurus, yang sangat kami hormati juga para pembina yang berkesempatan hadir pada meeting Zoom kali ini, juga yang saya hormati pengawas, kemudian kepala-kepala lembaga, para dosen, para bapak, para ibu guru dari seluruh keluarga besar yang ada di Yayasan Islamic Center. Pertama, bersyukur pada Allah, ini sebuah anugerah untuk pertama kalinya Yayasan Islamic Center menyelenggarakan meeting Zoom secara lengkap, saya lihat ya, untuk sebuah agenda yang saya kira intinya silaturahim ya. Jadi walaupun nanti ada beberapa
presentasi tema yang akan kita coba sedikit sharing, tapi semangat yang ingin kita bangun sebenarnya sekarang ini adalah silaturahim. Walaupun menggunakan Zoom meeting ini, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kesahduan dan kehusuan dari acara ini. Pertama, sebelum saya menyampaikan sharing tentang tema kita, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada yayasan yang dalam hal ini diinisiatifi oleh Majelis Dakwah dan Majelis Dakwah Yayasan Islamic Center. Saya berharap seperti tadi disampaikan Pak Ketua Yayasan, acara ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tetapi diharapkan ini awal dan selanjutnya akan menjadi satu rutinitas. Karena dengan silaturahim seperti di era pandemi, mudah-mudahan akan banyak mencairkan masalah, menjernihkan yang keruh, membengkokkan yang lurus, meluruskan yang bengkok. Filosofinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan media teknologi yang canggih ini, silaturahim kita di era baru ini akan mampu, tadi filosofi silaturahim adalah meluruskan yang bengkok, menjernihkan yang keruh, dan mengurai benang yang kusut di antara kita. Itulah saya kira adalah salah satu amazing, salah satu miracle of communication. Jadi satu keajaiban daripada silaturahim itu dalam pandangan Rasulullah adalah bagaimana terus membangun satu kekeluargaan di keluarga besar Yayasan Islamic Center, baik dari pembina, pengurus, pengawas, dan seluruh kepala-kepala lembaga dan teman-teman yang bergabung di kesempatan kali ini. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat beberapa waktu yang lalu kita sudah ada upaya untuk mencoba mencari cara agar komunikasi di seluruh keluarga besar Yayasan Islamic Center ini bisa terjalin, dan alhamdulillah melalui meeting Zoom ini kita bisa terselenggara untuk yang pertama kalinya. Sebelum saya lanjutkan, saya minta klarifikasi ini, barangkali ada yang ini. Apa suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Mohon maaf. Jelas Pak Zik. Ya. Jelas Pak Zik. Terima kasih atas. Baik, teman sekalian, Pak Haji Rosid punya inisiatif yang cukup bagus menggagas acara ini, dan baru kemarin mengontak saya untuk sedikit sharing bukan mengisi tausiah, mungkin sharing aja, nanti ada yang lain yang bisa melengkapi. Salah satu tema yang diusung oleh beliau adalah bagaimana membangun satu visi sebagai seorang pendidik Tentu karena yang hadir di forum meeting Zoom ini tidak semuanya pendidik, ada juga kalangan karyawan, kemudian juga pengusaha saya kira ada. Tapi secara umum kita semua adalah pendidik. Nah, saya kira saya mengucapkan apresiasi kepada Pak Rosid visi ini saya kira tepat untuk bagaimana kita kembali pada visi awal sebagai seorang pendidik, wabil khusus di keluarga besar Yayasan Islamic Center ini. Saya ingin sedikit sharing saja satu hadis dari Rasulullah. Mudah-mudahan ini nanti kita akan analisis secara lebih kekinian Ada satu hadis yang sanadnya itu tersambung kepada Abu Hurairah. Dan hadis ini adalah inspiring buat kita semua, menjadi satu guidance buat kita semua untuk membangun visi yang benar dalam profesi apapun. Jadi tidak hanya sebagai seorang guru sebenarnya, tetapi profesi apapun yang kita bangun nanti di dunia ini, visinya harus jelas. Hadisnya bunyinya begini. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat spiritual kepada salah seorang sahabat yang sangat senior, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari kita kenal sebagai tokoh zuhud pertama dalam tradisi khazanah peradaban Islam. Tingkat keberagamannya sudah sangat mapan, kematangannya dalam beragama juga sudah sangat tinggi, tapi di tingkat yang sangat tinggi itu pun masih sempat diberikan tausiah spiritual oleh Rasulullah SAW.
Kata Nabi, ya Abazar, hai Abu Zar, jadidis safinata, perbaiki perahumu, fa innal bahra amikun, karena lautan yang akan kau lalui itu sangat dalam. Statement dan tausiah Rasul ini sangat filosofis, ya, sangat mendalam, dan lagi-lagi akan bisa menjadi inspirasi buat kita melangkah dalam profesi apapun. Wabil khusus tentu sebagai seorang guru, seorang dosen, atau seorang pekerja di Yayasan Islamic Center. Jadi kata Nabi, jadidis safinata, perbaiki perahumu, karena lautan yang akan kau lalui ini sangat dalam. Maknanya apa? Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengartikan kata as-safinah di dalam hadis itu, dan bisa kita temukan riwayatnya dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, merupakan syarah dari Ibnu Hajar al-Asqalani, ya. Kitab aslinya namanya Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad, persiapan untuk menghadapi hari kembali. Nah, kemudian disyarah oleh Imam An-Nawawi, lahirlah kitab Nasaihul Ibad, dan beliau menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan as-safinah atau perahu dalam hadis Nabi itu adalah niat. Dalam tradisi pemikiran manajemen modern, niat ini bisa digambarkan sebagai sebuah visi, ya. Jadi kata Nabi SAW, kita di Islamic Center ini ibarat kita sedang menyeberangi samudra kehidupan, dan kita menggunakan kendaraan namanya safinah. Safinah itu adalah perahu, ya. Dan kata Nabi, agar perjalanan kita menyeberangi samudra di tengah aktivitas Islamic Center ini, pertama kali yang harus kita cek adalah perahunya. Maka kata-katanya di situ, jadidis safinah, artinya perbaiki perahumu, ya. Fa innal bahra amikun, karena lautan yang akan kau seberangi menghadapi agenda di Islamic Center itu amikun, kira-kira begitu, ya. Terjemah kontemporernya begitu. Amikun itu artinya dalam. Nah, logikanya sederhana Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Jadi ketika kita menaiki perahu, lalu kemudian kita lupa mengecek terlebih dahulu apakah perahu ini ada yang bocor atau tidak, maka perjalanan kita beberapa mil dari pantai pasti akan mengalami tenggelam, ya. Ketika tenggelam, maka target yang ingin kita capai pada tempat tertentu menjadi tidak tercapai. Ini filosofi dari makna hadis Rasulullah SAW. Nah, lagi-lagi tadi apa sih yang dimaksud perahu, ya? Jadi maknanya adalah makna kontekstual. Jadi ada, kalau dalam pemikiran Islam itu ada makna tekstual, ada makna kontekstual, ada makna lafzi, ada maknawi, ya. Kontekstualnya adalah yang dimaksud dengan perahu itu adalah niat. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata niat itu, motivasi itu, orientasi itu, kira-kira begitu, visi itu menentukan apakah sebuah pekerjaan kita itu dinilai berhasil atau tidak. Ada teori manajemen yang bisa kita adopsi, misalnya ketika orang orientasinya sudah benar melaksanakan tugas dimanapun profesinya, maka 60% pekerjaannya sudah dianggap selesai. Ketika seorang guru niatnya sudah lurus, maka pekerjaan seorang gurunya sudah diberikan penghargaan oleh Allah, 60% sudah selesai. 40%-nya adalah action plan. Begitu juga ketika seorang, katakanlah pengurus yayasan, atau pembina yayasan, atau pengawas yayasan, atau semua lembaga yang ada di Islamic Center, niatnya sudah lurus, orientasinya sudah benar, maka 60% pekerjaan sudah selesai. Lalu 40%-nya apa? 40%-nya tinggal action plan-nya aja, tindang pekerjaan yang dilakukan di kelas. Kalau seorang guru, di kantor, kalau seorang ya pegawai, dan seterusnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, orang yang hidupnya tanpa visi, maka dia akan tenggelam di tengah jalan dan dia tidak akan tahu arah. Karena visi, niat, orientasi itu menentukan nilai. Jadi ketika orang visinya sudah benar, visi ngajarnya udah lurus, visi ngajar bekerjanya di Islamic Center sudah lurus, maka reward-nya juga akan luar biasa besar. Nah, lalu apa visi yang benar dari yang digambarkan oleh beberapa hadis Rasulullah dan satu ayat di dalam Al-Quran? Saya kira Bapak-bapak sudah hafal ayatnya. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini saya kira visi seorang muslim
yang berprofesi dimanapun, gurukah, dosenkah, karyawankah, pejabatkah, semua visinya harus ini. Apa maknanya? Bahwa tidak sekali-kali dan tidaklah aku ciptakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Yayasan Islamic Center ini, apapun profesinya, illa liya'budun, kecuali satu visinya dalam rangka melakukan pengabdian secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu digarisbawahi. Karena bapak-bapak, ketika kita capek di Islamic Center mengajar, jadi guru, jadi dosen, habis energi kita, habis pikiran kita, habis uang kita, tapi kemudian kita tidak mendapat reward apa-apa. Kenapa? Karena salah visi dan salah orientasi. Maka diluruskan oleh Allah dalam Al-Quran tadi bahwa visi yang benar adalah orang yang visinya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu statement, Bapak-bapak, kalau pekerjaan yang kita lakukan sebagai guru, dosen, atau apapun bisa mendapatkan reward untuk nanti perjalanan kita setelah mati, maka visinya adalah tadi, visinya jadikan Allah sebagai satu-satunya alasan, jadikan Allah sebagai satu-satunya alasan dalam kita melakukan kebaikan dalam profesi apapun. Kalau itu sudah dilakukan, maka insya Allah rewardnya juga akan baik. Nah, di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 10, saya melihat ada dua visi. Ada, kalau bahasa Al-Qur'annya itu ada harsud dunia, ada harsul akhirah. Silakan nanti Bapak-bapak Ibu cek ya, suratnya surat Asy-Syura ayat 20. Menggambarkan tentang visi seorang muslim di masa yang akan datang. Nah, digambarkan di situ visi itu ada dua. Visi namanya harsud dunia, yaitu orientasi hidup duniawi, dan yang kedua adalah harsul akhirat, atau orientasi dan visi yang bersifat akhirat. Kalau dalam teori manajemen itu kita mengenal ada short term vision, ada long term vision. Short term vision itu tujuan jangka pendek, long term vision itu tujuan jangka panjang. Nah, bagaimana orang yang cerdas, orang yang akan berharap kematiannya akan menjadi mulia, dia tidak akan salah memilih visi. Jadi smart people pasti akan memilih visi yang benar. Apa? Nah, apa yang dimaksud dengan visi dunia? Jadi ketika orang mengajar, ketika orang bekerja, ketika orang berprofesi, dimanapun posisinya, lalu orientasinya hanya ingin mencari dunia, ingin mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang, ingin mendapatkan karir, ya, ingin mendapatkan materi, dan seterusnya, maka itu namanya harsud dunia. Orientasi dunia yang di dalam manajemen kita kenal dengan short term. Lalu dapatkah orang itu? Dapat. Kalau orang bekerja di Islamic Center atau bekerja dimanapun orientasinya dunia, materi, dapat. Uang dia dapatkan, rumah mungkin bisa dibeli, ya. Kemudian jabatan juga dia dapat, ya. Pengakuan dari orang lain mungkin dapat. Tapi kalau hanya itu visi yang bangun, maka apa yang terjadi? Ketika mati dia kehilangan momentum dan tidak mendapatkan apa-apa. Padahal logika sederhananya adalah kehidupan yang sesungguhnya itu Bapak Ibu baru dimulai ketika nafas kita berhenti. Jadi orang itu sebenarnya ketika kita di Islamic Center itu belum hidup yang sesungguhnya. Kapan kehidupan yang sesungguhnya itu? Kehidupan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita sudah mati, kemudian kita dimasukkan ke dalam kubur, kemudian dibangkitkan lagi, dan kita akan hidup untuk selama-lamanya. Dan dalam teori agama, ya, Bapak Ibu bisa baca dalam surat Al-Baqarah ayat 28 ya. Kalau saya mengartikan life, unlimited life. Jadi hidup itu tanpa batas sebenarnya. Jadi ketika orang mati, dia tidak mati, dia hidup kembali di sebuah zona namanya barzah, tetap hidup, hanya dimensinya berbeda, spektrumnya berbeda, zonanya berbeda, tapi dia hidup. Dan orang di barzah itu akan hidup selama-lamanya. Dia bisa bahagia atau sebaliknya dia bisa sangat-sangat sengsara. Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh cara memilih visi kita di dunia ini. Kita doakan saudara-saudara kita, orang tua kita, sahabat kita yang terbaik dari seluruh keluarga besar yang ada di Islamic Center yang telah pergi mendahului kita, mereka akan hidup bahagia, insya Allah. Kenapa? Karena mereka punya visi yang jelas. Nah, visinya apa? Visinya akhirat. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan, ketika orang cerdas memilihnya hanya dunia, memilihnya hanya pujian orang, memilihnya hanya dapat karir, memilihnya hanya jabatan, dapat uang, hanya itu, maka inilah yang disebut dalam teori spiritual namanya
spiritual dumb, orang yang mengalami kebodohan spiritual. Jadi orang yang hanya urusan dunia yang menjadi visi kehidupannya, itulah yang disebut dengan kebodohan spiritual. Bapak Ibu, ini penting, ini sangat fatal ketika orang visinya salah, bekerja di Islamic Center ini, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ketika mati, dia kehilangan momentum yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu bagaimana visinya? Yang kedua, yaitu apa? Harsul akhirah. Harsul akhirah itu bahasa manajemennya dikenal dengan long term vision, tujuan jangka panjang. Yang ini sederhana Bapak Ibu, ketika orang hanya memilih jangka pendek, mati, selesai, dia nggak dapat apa-apa. Jadi seluruh pengabdiannya selama di Islamic Center, karena visinya salah, itu tidak memberikan amal apapun. Bayangkan betapa fatalnya orang memilih visi. Kalau visinya salah, betapapun sholatnya banyak, mohon maaf ya, betapapun sedekahnya banyak, betapapun segala macam aktivitasnya lelah, menghabiskan energi, tapi karena memilih visi yang salah, begitu mati, mohon maaf, tidak akan mendapat apapun. Kenapa? Salah visi dan salah niat. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua, supaya kita tidak salah visi apa? Pilih yang kedua, yaitu long term vision, tujuan jangka panjang, yaitu akhirat. Apa maknanya? Ya tadi, Bapak Ibu, kita sebagai guru, saya sebagai pengurus yayasan, atau semuanya, pembina, pengawas, masuk ke Yayasan Islamic Center. Cuma satu, alasannya apa? Alasannya Allah, udah selesai. Hal-hal lain itu akan mengikuti. Mungkin Bapak Ibu sering membaca kitab Imam Al-Zarnuji, ya. Imam Al-Zarnuji seorang ulama yang mengarang kitab namanya Ta'limut Ta'lim, ya. Etika dalam pendidikan. Beliau sebenarnya yang menjadi inspirasi lahirnya konsep pendidikan berbasis adab. Kalau teman-teman Bapak Ibu ingin membaca tentang bagaimana pendidikan berbasis adab, itu baca aja kitab Ta'limut Ta'lim karangan Imam Al-Zarnuji. Yang ingin saya sampaikan apa? Ternyata dalam sejarah Imam Al-Zarnuji itu orang kaya raya gitu. Dia tidak mencari dunia karena dikejar oleh dunia. Kenapa? Setelah diteliti, visinya hanya untuk akhirat. Bapak Ibu bisa lihat 10 orang sahabat Nabi, 9 orang diantaranya dijamin, 10 orang sahabat Nabi dijamin masuk surga, 9 diantaranya adalah orang-orang kaya. Dan ternyata kalau kita lacak dari biografinya, 9 sahabat Nabi yang kaya raya itu adalah orang-orang yang dikejar dunia. Maksudnya kekayaannya sangat luar biasa. Di situ ada Abdurrahman bin Auf, di situ ada Anas bin Malik, di situ ada Utsman, semua ada 9 itu. Ya, digambarkan sebagai orang-orang kaya yang dikejar dunia, udah berlimpah. Kenapa? Karena mereka punya visi yang jelas, yaitu untuk akhirat. Jadi kalau visinya sudah akhirat, maka dunianya dia dapatkan, ya, akhiratnya juga dia dapatkan. Bapak Ibu sekalian, tentu kalau visi akhirat tidak bisa diukur dengan hal-hal yang bersifat angka-angka. Ya. Banyak kok orang visinya akhirat tapi uangnya nggak ada, tidak bisa diukur. Ya, tidak bisa diukur karena visi akhirat itu kan abstrak ya, tetapi yang abstrak itu yang kemudian mendatangkan keberkahan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita membangun visi kerja di Islamic Center ini hanya satu udah. Jangan masuk dalam kategori orang yang mengalami kebodohan spiritual. Misalnya saya ya di Islamic Center menjadi pengurus, ya nanti kan saya akan mendapatkan penghargaan dari orang, saya akan tahu bahwa orang itu akan menghargai saya sebagai pengurus Yayasan Islamic Center dan seterusnya. Udah visi-visi yang begitu sudah tidak lagi berlaku bagi orang-orang yang sudah cukup matang dewasa agamanya. Makanya ada satu statement Bapak Ibu, ciri orang yang matang agamanya, salah satunya dari 4 ciri itu, ya, dia menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam hidupnya. Jadi kalau orang yang, mohon maaf ya, kalau orang visinya sudah bukan karena Allah lagi, itu jelas agamanya tidak akan pernah matang dan tidak akan pernah dewasa. Nah, mari Bapak Ibu semua ya, yayasan, teman-teman guru, teman-teman dosen, kita samakan satu visi. Sebab kalau visinya sudah sama, pasti ketemu, Pak. Kenapa terjadi di sebuah lembaga lain ya, bukan di Islamic Center atau di organisasi lain terjadi konflik yang berkepanjangan yang tidak pernah ada ujungnya? Karena memang visinya beda-beda, ya. Visinya beda-beda karena keyakinannya jelas. Ketika orang sudah memilih Allah sebagai satu-satunya visi dalam pengabdiannya, maka insya Allah persoalan apapun akan bisa diselesaikan. Nah, itu tentang visi. Kemudian nasihat kedua dari Rasulullah kepada Abu Dzar, ya. Jadi tadi yang pertama, mohon maaf, mudah-mudahan Bapak Ibu ingat, ya.
Jadidis safinah fa innal bahra amikun. Ya, perbaiki perahumu karena lautan yang akan kau lalui sangat dalam. Maknanya apa? Orientasinya harus jelas. Ya, visinya harus jelas. Pokoknya percayalah. Makanya saya selalu berpikir berbagi dengan teman-teman di pengurus yayasan yang lain, ya, di yayasan yang lain. Ya. Saya bilang kalau Anda ingin kaya, ingin ekonominya diberkahi oleh Allah, walaupun tidak banyak tapi berkah dan bahagia, udah urus tuh umat yang ada di Islamic Center. Kira-kira begitu. Nanti Allah yang akan menjamin rizkinya dari tempat yang lain. Ya. Ada keberkahan yang akan muncul kepada orang-orang yang visinya hanya Allah. Itu ada dalilnya. Intan surullah yang surkum. Kalau bahasa kitanya, jika engkau semangat melakukan pengabdiannya karena Allah, aku yang ngurus ekonominya. Gitu. Aku yang akan mengurus kehidupanmu. Tapi syaratnya memang harus yakin. Jadi Bapak Ibu, teman-teman guru, ini sekedar sharing aja. Kita capek, lelah kalau kita bekerja di Islamic Center hanya karena orientasi selain Allah. Capek, dan kita mati nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita rekonstruksi kembali, kita bangun kembali visi kita hanya karena Allah, maka insya Allah keletihan dan kelelahan kita selama di Islamic Center akan dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 ya yang tadi saya sampaikan pesan Nabi kepada Abu Dzar. Yang kedua adalah, sebelum saya teruskan, mohon izin Pak Madun, saya diberi waktu sampai jam berapa ya? Pak Madunnya kemana nih? Iya Pak. Saya sampai jam berapa ya? Jam Kasihan. 9 Pak. 8:30. 8:30 ya, baik. Baik, terima kasih Pak Madun, masih ada waktu, saya khawatir habis waktunya. Jadi yang pertama tadi Pak, jadi pesan Nabi kepada Abu Dzar adalah perbaiki visi kita, perbaiki orientasi kita, perbaiki niat kita. Kalau dulu-dulu mungkin kita, saya ngajar di Islamic Center paling tidak, karena di rumahnya nganggur, udah itu nggak dapat apa-apa. Saya pernah guyon Pak, mohon maaf ya, dan saya serius itu. Jadi ketika dialog kecil, kenapa kamu naik haji gitu? Kenapa kamu harus berangkat haji? Oh saya malu, karena di kantor saya semua udah pada haji. Jadi kalau saya nggak haji itu rasanya malu. Lalu saya bilang begini Pak sebaiknya nggak usah haji. Dia marah itu. Kenapa? Allah marah karena Bapak niatnya haji bukan karena Allah, tapi malu kepada teman kantor yang sudah haji. Jadi itu kan visi Pak. Makanya ada satu statement ketika orang berbuat sesuatunya bukan karena Allah, itu rekening amalnya diblokir, Pak. Kalau kita punya rekening dan akunnya itu oleh Allah diblokir, oleh Allah tidak akan masuk semua perbuatan baik kita. Kenapa? Karena niatnya udah salah gitu. Visinya udah salah, orientasinya udah keliru. Ini mahal saya sampaikan kepada teman. Mari kita energi yang sudah kita buang di Islamic Center ini betul-betul punya makna dengan cara apa tadi? Memperbaiki visi dan misi kita bergabung di Islamic Center ini. Kalau sudah itu tujuannya, insya Allah kelelahannya akan bayar. Pada satu kesempatan saya pernah menyampaikan satu kajian, ada 18 keletihan yang akan dibayar oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Ya, salah satunya ya, di antaranya adalah orang yang menghabiskan energi, waktunya, pikirannya untuk memikirkan banyak orang. Dan di Islamic Center kan semua guru-guru, pengurus yayasan, semua kan energinya dihabiskan sampai letih, lelah. Maka kata Nabi, keletihan dan kelelahannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 18, tapi salah satunya yang terkait dengan konteks kajian kita adalah tadi bagaimana kita bisa letih dan energinya kita habiskan untuk memikirkan. Guru-guru ini kan memikirkan para murid. Pengurus yayasan memikirkan beberapa lembaga, kepala lembaga mengurusin guru-gurunya. Jadi energinya dihabiskan untuk itu, niatnya karena Allah, maka keletihannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nasihat nasihat Rasul kepada Abu Dzar adalah khudziz zada kamilan, itu ya kalau dalam bahasa Arabnya, khudziz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Maknanya apa? Ini semuanya maknanya filosofis semua, Pak. Jadi pesan-pesan Nabi ini luar biasa. Kalau tadi kan bahasanya perbaiki perahumu karena lautan yang akan kau lalui sangat dalam. Yang kedua apalagi? Jadidis sapinat khudziz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Maknanya apa? Ambil bekal yang memadai, yang cukup. Karena apa? Karena perjalanan menuju Allah masih sangat jauh. Kalau bahasa saya sering gambarkan, untuk mendapatkan surga itu harus dibayar mahal, Pak.
Jadi nggak mungkin orang kalau logika sederhananya mau berangkat ke Jakarta, tapi dengan membawa uang 10.000, itu secara akal sehat nggak mungkin nyampe. Bagaimana beli bensinnya, bagaimana ongkosnya 10.000. Artinya apa? Ke surga pun tidak bisa akan sampai kalau bekalnya pas-pasan kan gitu. Ya. Tapi walaupun mungkin bekalnya pas-pasan, kalau sudah di backup dengan visi yang benar tadi, itu akan terbayar semuanya. Ya. Itulah pentingnya kehebatan visi di dalam kehidupan kita sebagai profesi, sebagai guru atau apapun. Nah, yang kedua tadi yang ingin saya sampaikan adalah kata Nabi, ambillah bekal yang cukup karena perjalanan menuju Allah itu sangat jauh. Nah, ada satu ayat dalam Al-Quran bahwa berbekallah kalian semua menghadapi kehidupan ini dan bekal terbaik adalah takwa. Takwa itu bahasa Arab. Bahasa orang modern sekarang ini diidentikan dengan kecerdasan spiritual, kecerdasan hati. Jadi kecerdasan spiritual ini sebenarnya bagian dari subsistem terminologi takwa. Jadi kalau orang udah takwa itu pasti cerdas spiritualnya. Nah, bekal yang akan kita hadapi untuk menghadapi kehidupan masa panjang nanti harus cukup. Salah satu bekal terbaiknya apa? Mengemas kita menjadi orang yang cerdas secara spiritual atau bahasa agamanya takwa. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita bekalnya hanya takwa gitu? Bahkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, termasuk di dalam khutbah Jumat, Pak Madun nih, Pak Kiai Madun kalau khutbah Jumat itu kan ada ittaqullah haqqa tuqatih, itu wajib itu hukumnya. Ternyata tidak hanya sebagai sebuah rukun khutbah dalam pendekatan fikih, tapi ada pesan moral. Artinya apa? Bahwa bekal terpenting menghadapi kehidupan itu takwa. Cerdas spiritualnya. Ya takwa itu punya komitmen lah. Apa berkelebihannya ketika kita hidupnya bekal kita di Islamic Center ini takwa, bekal hidup kita mengurus yayasan ini takwa, ya bekal kita sebagai pembina ini takwa, maka ada 3 hal yang akan bisa diuntungkan atau dibantu untuk menyelesaikan 3 hal ketika kita sudah bekalnya itu takwa. Yang pertama apa? Yang pertama, dengan kekuatan takwa, orang akan mampu menemukan visi dalam kehidupannya. Tadi ada konektivitas. Jadi kalau takwanya sudah bagus, komitmen keimanannya sudah bagus, kecerdasan spiritualnya udah tinggi, itu automatically dia akan mampu menemukan visi dalam kehidupannya. Bapak Ibu, mohon maaf, menemukan visi dalam kehidupan itu ternyata bukan pekerjaan sederhana, itu butuh kemampuan. Kemampuannya apa? Takwa. Jadi kalau orang bekerja, orang melakukan aktivitas tapi tidak punya tujuan yang jelas, itu dia tidak punya ketakwaan, tidak punya visi yang jelas. Karena apa? Karena untuk menemukan visi dalam kehidupan dia harus memiliki ketakwaan yang tinggi. Nah, itulah kenapa kita dikemas. Dan kita tahu tadi bahwa visi atau tujuan hidup kita adalah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi saya datang ke Islamik ya karena ibadah gitu. Bapak Ibu datang ke SMK, ke Alia, ke MTS, semua sudah satu kok, niatnya hanya ibadah. Udah yang lain tidak ada. Karena nanti automatically gitu, ketika kita kejarnya ibadah, dunia pun akan dipermudah oleh Allah Subhanahu. Nah, bagaimana menemukan itu? Modalnya adalah kecerdasan spiritual. Apa itu kecerdasan spiritual? Adalah takwa. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu membangun komitmen bekal takwa untuk menjalani kehidupan? Karena dengan takwa itu, Bapak Ibu, orang akan mampu bisa bahagia dalam situasi tersulit sekalipun. Coba kita lihat dalam sejarah para nabi dulu. Situasi pandemi COVID yang luar biasa ini, bagi orang-orang yang sudah terbentuk takwanya tinggi, ya dalam kondisi apapun itu pasti bisa sangat bahagia. Dan kita belum bisa ini, termasuk saya belum bisa membangun kebahagiaan melalui takwa ini karena memang takwanya masih naik turun. Tapi percayalah ketika orang takwanya sudah established, itu kesulitan apapun dalam kehidupan, dia akan bisa menjalaninya dengan baik. Karena tadi teorinya, orang yang modalnya takwa itu, dia mampu bisa bahagia dalam situasi terpahit sekalipun. Dalam keterpurukan ekonomi, dalam kondisi sakit, dan dalam kondisi situasi yang tidak menguntungkan, tapi stabilitas mentalnya dia tetap terjaga. Kenapa? Ada power yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu membantu kita untuk menyelesaikan persoalan kesulitan dalam kehidupan kita. Dan itu ada hadisnya, ada ayatnya dalam Al-Quran ya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu. Mayyatakillaha yaj'allahu makhraja. Dan siapa yang komitmen takwanya kuat,
bekerjanya ibadah, niatnya segala macam ibadah, itu Allah akan beri jalan keluar dari kesulitan apapun. Ngurus yayasan sulit, karena takwa Allah akan beri jalan keluar. Ngurus SMK misalnya sulit, Allah berikan jalan keluar. Ngurus Alia dan ngurus semuanya, kalau modalnya kekuatan takwa itu garansinya jelas. Allah akan memberikan jalan keluar seluruh macam kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang mendasarkan dirinya pada ketakwaan pada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bekal terbaik adalah mengemas diri kita menjadi orang yang memiliki kualitas takwa kepada Allah. Mengenai karakteristik takwa itu banyak sekali di Quran, ya. Panjang lebar beberapa ayat. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 juga menjelaskan karakteristik itu. Ali Imran ayat 134 yang menjelaskan karakteristik itu. Banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang bagaimana sih karakter orang-orang yang takwa yang memiliki kecerdasan secara spiritual. Itu yang kedua. Jadi kenapa orang itu harus modalnya takwa tadi? Karena dengan takwa orang mampu bisa bahagia dalam situasi terpahit sekalipun. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu memodali kehidupan kita dengan takwa? Karena dengan takwa itu orang akan dibantu menemukan, ya, jalan keluar pada saat orang lain tidak bisa menemukan jalan. Itu pasti, ya. Jadi ketika orang takwanya tinggi, kecerdasan spiritualnya tinggi, tiba-tiba ada aja gitu, ya, jalan yang bisa dilalui untuk menyelesaikan problem sesulit dan banyak sekali sejarah-sejarah masa lalu yang menggambarkan keajaiban dari takwa bisa menyelesaikan hal-hal yang kadang-kadang mustahil bisa terjadi. Kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, itu semuanya modalnya takwa sehingga hal-hal yang dianggap paling sulit secara logika tidak bisa ditemukan, bisa terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kemudian kembali kepada hadis tadi, karena masih ada 2 lagi, ya. Jadi baru 2 tadi, pesan Nabi kepada Abi Dzar. Yang pertama tadi, perbaiki perahumu karena lautannya akan kau lalui sangat dalam, yaitu visi. Yang kedua adalah perbanyak bekalmu karena perjalanan itu masih panjang. Dan yang ketiga, pesan Nabi itu kepada Abi Dzar Al-Ghifari adalah khafif hamlaka ay mahmulaka fa innal aqobata ku'adun. Kalau kita terjemahkan, ringankan bebanmu karena bukit yang akan kau lalui itu sangat terjal. Itu lagi-lagi kan maknanya sangat mendalam. Nabi tidak langsung menyampaikan makna secara tekstual, tetapi Nabi ingin menggambarkan kontekstualnya. Apa maknanya? Ringankan bebanmu karena perjalanan bukit yang akan kau lalui itu sangat terjal. Kalau ilustrasi sederhananya begini, Bapak Ibu. Ketika orang naik bukit, ini zaman sekarang ini kan ada anak-anak muda yang kita kenal dengan climbing wall, ya, menaiki mendaki gunung. Sebut saja ada seorang anak muda mendaki gunung. Ini gambaran hadis tadi yang ketiga. Ketika mendaki gunung, kemudian dia membawa perlengkapan rangselnya seberat badan yang dimilikinya, maka itu sangat terjal, sangat sulit untuk bisa sampai. Kalaupun sampai berat sekali. Maknanya apa? Kalau bahasa sederhananya, fokuslah ketika kita melakukan aktivitas. Jadi jangan terlalu memikirkan yang lain. Ketika kita sedang punya pekerjaan tertentu, fokuslah dalam melakukan aktivitas, maka pekerjaanmu akan mendapatkan yang positif. Kalau dalam surat Al-Mu'minun, kita bisa membaca, Bapak Ibu, ya, tentang fokus itu maksudnya khusyuk. Kalau bahasa yang bisa diterjemahkannya, kalau kita berangkat haji, jangan mikirin rumah, kira-kira begitu. Jangan mikirin sawah, jangan mikirin, semua fokus. Itu yang dimaksud dengan ringankan bebanmu, karena bukitnya engkau lalui sangat terjal. Jadi jangan terlalu dibebani oleh pikiran-pikiran dunia ketika menghadap Allah. Ya, saya sih termasuk orang yang belum khusyuk dalam sholat, ya. Itu berat. Padahal kan sholat yang diterima itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ahli tarekat, ya. Beliau menampilkan satu hadis dan itu juga dipertajam sebelumnya oleh Jalaluddin Rumi, seorang ahli tasawuf. Sholat itu ada 2, Pak. Ada sholat lahir, ada sholat batin. Sholat lahir itu gerakan fisik, bacaan, gitu ya. Kemudian gerakan itu fisik. Kalau kita sudah menyelesaikan bacaan, gerakan, ya itu lahir. Lalu ada dampaknya nggak pada perubahan karakter dan perubahan fisik? Nggak ada.
Jadi orang yang sholatnya hanya terjebak pada gerakan-gerakan fisik dan bacaan sesuai rukun syaratnya, maka itu tidak cukup memberikan efek pada perubahan karakter. Jadi harus ada yang kedua, kata Jalaluddin Rumi dan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah apa? Harus menggunakan sholat yang bernuansa batin. Nah, itulah yang disebut dengan apa itu sholat khusyuk. Saya tidak tahu, mungkin bapak-bapak yang senior di Zoom ini, para bapak-bapak, para pembina, para pengawas, para pengurus, dan teman-teman yang sudah senior, saya yakin mereka sudah sholatnya sholat sangat khusyuk ya, karena memang bagi saya jujur memang sangat berat ya, membangun kekhusyuan dalam sholat itu sudah sangat berat sekali. Makanya di dalam Al-Quran itu sholat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk, dan ternyata beratnya lagi hanya orang-orang yang sholatnya khusyuk yang kemudian diterima oleh Allah. Ada satu hadis begini, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak akan melihat bagaimana gerakan sholatmu. Allah tidak akan melihat bagaimana ucapanmu. Allah juga tidak akan melihat pergerakanmu dalam sa'i dan tawaf. Tidak, kata Allah, kata Nabi. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang akan menjadi pusat perhatian Allah ketika engkau bergerak, di mana hati kita. Jadi artinya hati itu menjadi sentrum dari perhatian Allah kepada aktivitas manusia. Oleh karena itu, mungkin kita mulai belajar bagaimana kita tadi dalam hadis Nabi, khafif hamlaka, ringankan bebanmu, jangan terlalu berat untuk memikirkan yang lain ketika engkau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Bapak Ibu, ya, yang keempat, wasiat Nabi kepada Abi Dzar adalah wahlis amalaka fa innan nakida basirun. Tuluslah dalam bekerja di Islamic Center, kira-kira begitu ya. Fa innan nakida basirun, karena Allah tuh maha memantau. Mohon maaf ya Pak, saya sekedar kritik sama aja. Kalau guru ngajarnya hanya ingin dilihat oleh kepala sekolah, ini problem serius. Dia mengalami kedangkalan spiritual. Seorang karyawan, dia bekerja di lembaga hanya ingin mendapat pujian dari orang lain atasannya, ini persoalan serius. Dan dia tidak punya nilai apapun itu dalam pandangan agama karena nilainya sudah salah. Ya, maka kalimat keempat wasiat Nabi kepada Abi Dzar, ikhlaslah kamu beramal karena Allah maha melihat. Jadi kan getaran apapun yang kita lakukan selalu akan terpantau dengan baik oleh Allah. Jadi sayang sekali kalau orang bekerja, orang membangun generasi masa depan, tapi cara mendidiknya tidak menggunakan cara-cara yang lebih ikhlas. Saya terinspirasi oleh wasiat orang tua dulu ya, orang-orang kita semua tua-tua dulu. Kenapa kemudian banyak generasi-generasi yang berhasil dibentuk oleh orang-orang tua dulu? Kata kuncinya, kalau bahasa sederhananya, kalau kamu ngajarlah dengan hatimu. Kira-kira begitu. Itu maknanya mendalam sekali. Artinya bahwa kalau orang ngajarnya pakai mulut, pakai fisik, hanya itu capek, lelah, tapi nggak dapat nilai. Gitu menurut Allahnya kan gitu. Jadi gimana? Harus ada ketulusan yang tinggi untuk menyampaikan ilmu kepada siapapun, termasuk kita sebagai guru. Dan bagaimana kaitannya dengan masa depan? Kalau 4 hal ini sudah menjadi karakter dalam aktivitas kita sebagai seorang guru, dosen, dan apapun profesi kita, maka ini akan memudahkan kita untuk membangun generasi masa depan yang lebih baik. Sebagai closing statement, ada satu hadis ya, adibu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Wahai para guru, para dosen, kira-kira begitu ya, didikan generasi-generasi baru kalian karena mereka diciptakan bukan untuk hari ini, tapi mereka diciptakan untuk masa depan. Nah, bagaimana agar mereka bisa bersaing? Karakteristik dari gurunya harus memiliki 4 poin yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Saya kira itu sebagai sharing dan bukan tausiah ya, sebagai yang ngisi kekosongan ya. Saya bersyukur bisa bersilaturahim untuk pertama kalinya dalam sejarah. Mudah-mudahan bisa diteruskan dengan lembaga-lembaga yang lain dengan format yang lain. Ini sebagai pengantar saja, sebagai mukadimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator atau kepada pembawa acara. Kepada Pak Madun kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Haji Ahmad Khalik MA. Beliau adalah dosen tetap IAIN Cirebon,
lahir di Cirebon 8 Februari 1967. S3 beliau di UIN Jakarta, Dr. Ilmu Syariah. Sekarang beliau juga sebagai Direktur Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Cirebon. Kemudian beliau juga sebagai Ketua ICMI Orda Komunis Cirebon, Ketua Umum MES Daerah Cirebon, dan di Islamic Center beliau sebagai pengurus bidang ekonomi, pemberdayaan ekonomi dan umat. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah kita menyimak tadi uraian hikmah tentang visi yang benar sebagai pendidik masa depan, maka disilakan untuk barangkali ada yang ingin bertanya langsung dengan beliau. 3 pertanyaan saja dibaca sedikit karena waktu. Mangga, silakan. Barangkali ada yang ingin menyampaikan. Halo. Pak Haji Abdul Rosid, barangkali silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke semuanya. Saya akan bertanya yang berbicara itu adalah merupakan konsep daripada Islamic Center dan orang Islamic Center. Namun yang disampaikannya itu ada luar biasa. Ada apa lagi boleh Nanyakan kepada itu Dr. Ahmad Nolik, apakah nanti kalau ada yang bisa lagi sebagai pemateri, saya inginnya akan berlanjut, apakah nanti per bulan atau periodenya bagaimana? Saya minta kesiapan dan minta jawaban dari Pak Dr. Ahmad Nolik itu sendiri. Halo? Oh iya, saya kira demi kebaikan saya nggak masalah sepanjang ada waktu. Tapi di sini juga banyak teman-teman senior yang saya kira kita bikin jadwal aja Pak Rosid terkait ini. Prinsipnya kita siap lah ya. Alhamdulillah. Satu lagi barangkali Pak Dokter. Untuk yang lain, barangkali. Kedengaran suaranya? Halo? Ya, Pak Toha, silakan Pak Toha. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pembina, Ketua Yayasan Islamic Center yang telah memberikan amunisi baru untuk bidang dakwah. Kesempatan hari ini sebenarnya bagian daripada program bidang dakwah. Kemudian dipanasi oleh diskusi di grup kita. Pak Pembina menghendaki adanya modifikasi dakwah. Seperti ini barangkali satu jawaban modifikasi dakwah. Tinggal nanti ke depan pelaksananya silahkan lembaga lain. Hari ini saya melihat motor penggeraknya adalah bidang dakwah yang baru, yang energik. Baru tadi sore dia mengatakan mohon restu kepada saya. Saya dalam perjalanan goes. Oke lah. Barangkali buat Pak Pembina, ini salah satu jawaban terhadap keinginan Pak Pembina yang menghendaki dakwah dengan modifikasi. Musim daring sekarang dijawab oleh salah seorang bidang dakwah dengan dakwah daring. Walaupun temanya pendidikan. Jadi yang namanya dakwah itu tidak selamanya harus seperti pidato Pak Madun di Al-Ittihad. Tapi bisa juga dengan bentuk-bentuk yang lain. Inilah salah satu bentuk lain dari modifikasi. Mudah-mudahan berkelanjutan. Tidak 1-2 kali. Tetapi dalam program dakwah ini nanti pelaksananya kita serahkan kepada lembaga-lembaga. Terhadap pelaksanaan ini adalah lembaga-lembaga yang ada di YIC.
bergiliran. Kali ini bidang dakwah. Kemudian berikutnya apakah sebulan sekali kalau tidak bosan kuotanya masih ada. Nah, terus terang saya di rumah tidak ada wifi nih. Pakai kuota ini. Kalau guru pakai begini kuotanya gratis. Nah, kalau kita ini pengurus, nah ini kaitannya dengan apa namanya bekal pertama dengan ketakwaan. Berjuang di YIC kalau ini kan jadi masalah, Dok. Itu barangkali yang pertama yang saya sampaikan. Menyambut baik pelaksanaan ini, karena ini merupakan bagian dari pengembangan atau modifikasi dakwah yang diinginkan oleh Pak Pembina. Tetapi lingkupnya tetap pada lingkup Yayasan Islamic Center. Tidak harus pidato, karena pidato di luar itu sudah terwakili oleh IAIC dengan program PPL-nya. Tinggal nitipkan saja apa maunya YIC kepada mahasiswa ataupun dosen atau mungkin juga pengurus yayasan bisa diberi kesempatan dalam PPL untuk menyampaikan apa itu YIC. Yang kedua, tentang yang disampaikan oleh pemateri Pak Dr. Ahmad Kholik. Ya, Pak, ini ada kaitan dengan Al-Qasas 77. 77 70 nih. ya. 77 ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Ini dua-duanya harus dicapai. Bagaimana menyeimbangkan supaya tidak ada kesan bahwa lillahi ta'ala itu kemudian terganggu oleh urusan-urusan dunia. Apalagi setiap hari kita memperkuat dan kita mengasah, mengaku kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi tidak sekali ini aja kemudian pesan dari Dr. Ahmad Kholik yang harus fokus kepada urusan-urusan lillahi rabbil alamin, tetapi sebagai manusia, ini barangkali bagaimana jalan keluarnya untuk bisa menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, karena ada semacam kebolehan dalam Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallahu, di dalam urusan dunia wala tansa nasibaka di akhirat nanti. Saya kira itu yang penting saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Barangkali satu lagi Pak dari peserta, mangga. Pak Tauhid, Pak Juli, Jumali barangkali. Atau Pak Haji Patudin. Saya Pak Karya. Silakan siapa? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak Dokter. Ahmad Kholik. Siap. Saya pengen komitmen aja dari yang tadi dibicarakan yang sampai 4 tuh. Ya. Di ceramah tadi, bagaimana agar kita komitmen tetap istiqomah yang tadi yang sudah dijalankan, yang 4 tadi, yang satu visinya harus jelas, begitu juga sampai yang ke-4 yaitu bekerja keras dengan lillahi ta'ala keikhlasan. Itu bagaimana caranya agar kita istiqomah, maksudnya agar tetap tuh. Karena kalau kadang-kadang tadi kata Pak Kiai Haji Toha juga lepas memikirkan juga harus dunia juga harus dipikirkan, bukan lillahi ta'ala aja kan gitu. Gitu. Pada intinya bagaimana kalau kita agar istiqomah lah yang tadi dibicarakan yang 4 itu. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak Padun? Sekalian aja. Ya cukup Pak, mangga dijawab. Oke. Baik, terima kasih. Untuk Pak Rosid tadi sudah saya berikan jawaban. Intinya kita siap lah, malah
saya kira ini kita berharap tidak hanya pertemuan pertama, tapi akan terus berkelanjutan gitu ya. Bahkan katanya digagas juga ada satu metode pengajian khusus bengkel keluarga, itu juga menarik ya. Jadi nanti yang hadir suami istri dari keluarga besar Islamic Center suruh ikut bergabung mengaji kitab tentang etika rumah tangga, itu juga menarik lah. Terima kasih juga Pak Rosid. Saya kira insya Allah, dan di sini banyak senior, ada Pak Toha, ada Pak Dahlan, ada yang lain ya yang nanti bisa ngisi secara bergantian, ada Pak Mukhlisin gitu. Kemudian yang kedua dari Pak Toha, saya kira ada kaitannya dengan Pak Karya ya tadi ya dari IAIC ya. Gini, jangan ditafsirkan bahwa lillahi ta'ala itu kemudian tidak masuk ke wilayah dunia. Itu kan di dalam jawabannya jelas, surat Al-Qasas 77 itu dijawab oleh surat Asy-Syura ayat 20 Pak Toha. Ya. Jadi kata surat Asy-Syura kan jelas, barang siapa yang hidupnya mencari dunia boleh, dia dapat gitu. Ya dapat, karena kehidupan itu kan perlu juga. Kita perlu makan, perlu transport, perlu ongkos, harus dilakukan. Tapi itu jangan jadi orientasi utama, kira-kira begitu ya. Orientasi yang keduanya adalah akhirat. Kalau dunia saja akhiratnya terlupakan, ya kita menjadi orang yang hilang. Artinya hilang ketika mati nggak dapat apa-apa. Itu jawabannya udah sangat jelas. Lalu bagaimana sih untuk menyeimbangkan? Perlu dicatat bahwa Pak, saya ingin menggambarkan sedikit. Nabi Muhammad itu kok seorang tokoh yang sangat komprehensif. Saya menemukan satu kitab ya yang dikarang oleh Ibnu Hisham, dan ini menjadi inspirasi lahirnya disertasi di universitas di Australia. Melakukan penelitian bahwa Nabi Muhammad itu jabatannya sampai sekitar 8, Pak. Jabatan pertama, Nabi itu tokoh agama terkemuka di dunia dan tak tertandingi, itu diakui oleh seluruh dunia. Yang kedua, di samping tokoh agama, beliau juga seorang pengusaha, Pak. Dalam tanda petik pengusaha. Jadi umur 13 tahun Rasulullah sudah terjun ke dunia bisnis. Umur 17 tahun bahkan Rasul sudah melakukan ekspor dagang ke kawasan Syam. Bapak Ibu perlu tahu, Mekah dan Syam itu kawasan yang jauhnya sekitar 1000 km. Dan Nabi berdagang di situ, berbisnis secara mencari uang, tentu saja dalam tanda petik ya. Berbisnis ya. Tentu saja karena jaraknya sangat jauh, tidak ada pesawat, pasti yang didagangkan itu dagangan-dagangan besar. Maka dalam satu riwayat ketika Rasul membawa dagangan saudagar Quraisy itu lebih dikawal oleh 20 ekor onta ya untuk membawa barang-barangnya dan beberapa pengawal lain. Artinya apa? Nabi juga seorang pebisnis gitu. Ya 8 lah, itu panjang sekali. Seorang pebisnis, seorang panglima perang, seorang hakim, kemudian seorang guru juga. Guru 11 tahun menjadi guru di Madinah, berhasil melahirkan murid 115.000 murid dengan kalibernya dunia. Karena profesi juga Nabi juga guru. Ya kemudian juga seorang juru dakwah, dan ada 8. Nah, yang ingin saya sampaikan dari 8 spektrum yang digambarkan Nabi itu salah satunya adalah dunia bisnis. Jadi sejak 13 tahun Rasulullah sudah terjun dunia bisnis. Hanya persoalannya yang ingin dikoreksi adalah orientasinya, Pak. Orientasi itu niatnya, bukan tidak boleh mencari dunia. Ya saya juga harus mencari dunia kan, karena tidak mungkin saya bisa menghidupi anak-anak dan keluarga, bisa sekolah dari mana. Tapi itu harus dilakukan. Tapi itu bukan jadi visi dalam hidup kita, bukan visi utama gitu. Visi utama kita tetap tadi. Makanya Pak Toha tadi yang dibacakan surat Al-Qasas 77 itu kan wabtagi fima taqallahu darul akhirah wala tansa gitu ya. Jadi tujuan pertamanya kan visinya akhirat. Tapi Allah mengatakan walatansa, tapi jangan lupa gitu kan dunia. Jadi seolah-olah ingin menggambarkan. Nah, satu, yang kedua itu bisa ditafsirkan dengan hadis Nabi. I'mal li dunyaka kan ya, ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Boleh kita mencari dunia, tapi diimbangi oleh Nabi apa? Wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah untuk akhirat. Ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah kamu mati besok. Kalau kita tahu besok mau mati kan yang kita lakukan secara akhirat kan pasti luar biasa ya. Jadi saya kira balancingnya itu, keseimbangannya. Dan pertanyaan perkara yang terakhir ya, bagaimana supaya istiqomah? Kalau dalam tradisi tasawuf itu ada namanya riyadhah. Riyadhah itu latihan ya. Dilatih terus. Ketika kita mulai berangkat ke sekolah, saya nggak enak nih kalau nggak berangkat, nanti dimarahin rektor. Nah itu visinya udah salah, langsung dikoreksi. Saya datang karena ingin melakukan pengabdian. Jadi selalu dilatih karena godaan selalu ada, Pak. Pasti, saya juga merasakan itu. Ya,
Ketika kita punya prestasi di Islamic Center, orang pengen tahu, wah hebat nih saya punya prestasi, langsung dikoreksi, Masya Allah saya bukan itu tujuannya. Jadi memang perlu riyadhah, ya. Riyadhah itu artinya latihan, terus melatih agar lama-lama kita akan menjadi matang dan insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Jadi memang ini pekerjaan ini berat, dan oleh karena berat perlu riyadhah, latihan, dan yang penting tentu berdoa kepada Allah supaya kita diberi kekuatan dalam istiqomah. Kan ada doanya tuh Pak Karya ya, sabit qalbi ala dinik, ya Allah, ya muqallibul qulub, wahai zat yang merubah-rubahkan hati. Kadang-kadang ngajar pengen karena Allah, kadang-kadang ngajar karena nggak enak sama rektor, kadang-kadang seringkali ada perubahan seperti itu. Maka alat bantunya adalah doa, sabit qalbi ala dinik, ya Allah aku berikan konsistensi dalam melakukan aktivitas. Kira-kira begitu. Saya kira itu Pak Madun, ya. Terima kasih Pak Dokter. Baik Bapak Ibu, berhubung waktu sudah malam, alhamdulillah untuk pengajian perdana ini diikuti oleh 80 peserta Pak. Dan 86 Pak. 80 peserta. Selanjutnya mungkin sebelum doa barangkali sekali lagi dari pengurus bidang dakwah Pak Haji Abdul Rasid akan menyampaikan sesuatu barangkali Pak. Mangga. Pak Haji Abdul Rasid. Halo, kedengaran Pak Madun? Ya barangkali mau menyampaikan lagi sesuatu barangkali untuk diskusi atau gimana? Baik, sebelum ditutup saya hanya ingin mendapatkan tangkapan. Yang pertama barangkali dari Rektor IAIC mengenai kegiatan ini ke depannya bagaimana? Pak Madun, barangkali saya ingin mendengar dari Rektor IAIC dulu menanggapi kegiatan seperti ini. Saya ingin ada masukan dari tiap-tiap kepala lembaga. Ya, yang pertama dari Rektor IAIC, Pak Ahmad Dahlan, barangkali ya Pak Madun ya. Bisa kedengaran Pak Madun? Halo? 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 Ya, halo. Pak Madun kedengaran? Halo? Halo, Pak. Halo, ya, halo. Ya, saya Ya, kedengaran Pak. Tanggapan dari tiap kepala lembaga, terutama yang sekarang itu dari Rektor IAIC. Halo? Halo? Ya, halo. Halo, Pak Madun? Halo. Ya, bisa Pak. Sudah bisa Pak. Bisa ya? Bisa. Halo? Pak Dahlan. Ya, halo. Dahlan untuk bisa menanggapi dulu. Nanti berurut ke kepala MAIC, kemudian ke kepala SMK, kepala MTS, dan nanti ke Kober juga. Ya, halo? Iya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya bersyukur atas pertemuan ini dan yang harus dipahami oleh kita bersama bahwa sepanjang yang saya pahami, Yayasan Islamic Center ini core-nya itu adalah dakwah ya, di samping pendidikan. Dan untuk menyamakan persepsi kita dalam posisi sebagai agen dakwah melalui bendera Yayasan Islamic Center, tentu kita harus mengkonsistenkanlah posisi hati kita bahwa satu tugas bersama, yaitu sebagai agen dakwah. Kendati pun mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita adalah berprofesi misalnya sebagai guru, sebagai dosen, pegawai, dan lain sebagainya. Dan pertemuan ini justru membangun tidak hanya silaturahim, tapi ya menyadarkan kita di samping, saya kira secara praktis dalam arti sosiologis ya, kita bisa saling kenal antara satu dan lainnya. Dan ini lebih efektif ketimbang kita mengadakan pertemuan yang sifatnya pertemuan luring. Dan karena ini memang efektif, saya kira bisa saja kita lanjutkan dan kita bangun bersama. Karena memang ke depan event-event yang virtual itu jauh lebih mengemuka ya bagi kebutuhan kita semua dalam berbagai aspek, apakah kehidupan sehari-hari maupun aktivitas profesional kita atau yang lainnya. Saya kira mungkin karena prinsip Islamic Center itu core-nya diantaranya adalah untuk dakwah,
Dan kita pun harus sadar di posisi itu bahwa setiap individu kita adalah agen dakwah. Dan pertemuan ini diantaranya untuk mencas kita ya, kita sadar posisi lebih jauh mungkin secara lingkup yang kecil sepanjang penangkapan kita dari apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ahmad Khalid juga bisa seperti gambaran yang saya paparkan ini ya. Jadi itu kita juga memang di Islamic Center itu tidak hanya memang mengejar aspek al-adab ya, adab itu tujuan ideal mencari ridha Allah, tapi secara praktis sosial kita juga menjadi agen dakwah di samping praktisnya seperti ranah profesi kita masing-masing. Saya kira mungkin begitu menurut saya, tinggal nanti ke depan di bidang dakwah ya, mulai kurikuler. Saya kira mungkin tidak hanya nanti membangun satu rahim yang utuh, tetapi kita juga mendapatkan nilai tambah dari pertemuan ini. Misalnya secara kurikulum kita juga mendapatkan wawasan intelektual, kajian keagamaan, sehingga agen-agen Yayasan Islamic Center seperti hanya guru, dosen, dan karyawan di tempat kehidupannya sehari-hari di masyarakat juga mendapatkan bekal keilmuan keagamaan yang baik. Tanpa harus misalnya secara pribadi dia mengembangkan diri, tapi punya masukan atau yayasan berkontribusi signifikan lah pada pengetahuan keagamaan kita, di samping memang kita mampu mengejawantahkannya dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan Islamic Center. Saya kira mungkin itu dari saya, dan yang terakhir ini kalau boleh saya menyambung dari apa yang disampaikan Pak Dr. Ahmad Khalid, bahwa kita harus sadar bahwa hidup ini terkonsepsi bahwa Islam oleh kita dijadikan sebagai sumber nilai dan sumber konsep. Yang dimaksud dengan sumber nilai itu, warga Yayasan Islamic Center jangan lupa kita harus secara totali memasuki Islam ya. Dan di antara wujud totalitas itu tidak hanya nawaitu, tapi langkah-langkah kehidupan kita sehari-hari tidak bisa keluar dari nilai-nilai yang telah diajarkan. Sehingga itu juga membangun istiqomah kita untuk bisa menempati posisi hati sebagai yang benar secara fisik. Saya kira mungkin begitu, dan sebagai sumber konsep itu ialah di mana kehidupan kita ini tidak lain untuk berada sedikit mungkin dengan Allah. Jadi untuk dekat dengan Allah itu tidak dengan melalui ubudiyah belaka. Kehidupan kita sehari-hari yang interaksional itu juga harus diwujudkan sebagai bentuk untuk berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan polanya adalah interaksi kita ini berasas kepada nilai ajaran agama. Saya kira mungkin begitu dari saya. Terakhir lagi, intinya setuju dengan pertemuan ini, dan kalau bisa jangan tiap bulan ya, ya sehari 2 kali lah. Pak Rektor, kalau saya minta nanti jadi pemateri atau narasumber, Pak Rektor siap? Yang terakhir dulu, nanti kalau saya ngasih materi, saya pakai bahasa Inggris ya. Terima kasih Pak Rektor. Yang lain dulu aja lah. Pak Haji Lili barangkali sebagai kepala MAIC, tanggapannya, atau yang mewakili dari MA. Halo, saya ingin dari Pak Lili atau yang mewakili MA. Halo, 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 halo. Ya, saya ingin dari Pak Dr. Andes Haji Lili MPD. Ya, Pak Lili, mic-nya dibuka dulu. Ah? Mic-nya dibuka. Udah buat suara. Udah masuk nggak? Sudah Pak Haji, udah bisa. Masih gaptek. Sendiri aja di kantor, nggak ada siapa-siapa. Baik. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi memang di awal juga saya dalam posisinya di luar, ngejar ke sini biar lebih jelas lagi. Dari Madrasah Aliyah Islamic Center, yang kebetulan juga sebelumnya banyak koordinasi dengan Pak Haji Rosyid, bagian pendidikan dan dakwah. Kita menyadari bahwasanya
Yayasan Islamic Center Kabupaten Cirebon itu kan berkomitmen untuk menyiarkan Islam melalui jalur pendidikan sejak usia dini, dan alhamdulillah sekarang sudah ada TK-nya bahkan sampai kepada perguruan tinggi IAIC. Seiring berjalannya waktu tentu Yayasan Islamic Center juga berkomitmen untuk secara terus-menerus melakukan evaluasi dan perbaikan terutama struktur dan sistem yang ada melalui peningkatan kemampuan seluruh personel yang ada di Islamic Center, sehingga nanti diharapkan memiliki keunggulan. Ini merupakan bagian daripada upaya, ya kegiatan ini merupakan bagian daripada upaya untuk ke arah sana. Tentunya bukan hanya karena pandemi saja ya, bukan hanya karena pandemi saja, namun bagaimana biar seluruh stakeholder ini mampu menguasai IT, dan termasuk saya pribadi akhirnya ya terpaksa meraba-raba belajar dari tadi tutul aja nggak ketemu-ketemu. Pada intinya kami di bawahan itu sangat senang sekali bahwa selama ini kami belum tersentuh oleh pengurus yayasan untuk mendapatkan pembinaan. Mudah-mudahan sebagaimana tadi oleh Pak Ketua sampaikan, bukan yang pertama dan yang terakhir, dan artinya terus bersinambungan atau berkelanjutan. Mudah-mudahan dengan adanya kepengurusan yang baru, yang berjiwa muda, Islamic Center akan lebih unggul lagi, insya Allah lebih fresh lagi. Dan sedikit barangkali kebetulan tadi oleh Pak Ketua belum disampaikan, kebetulan besok bahwasanya kegiatan pembelajaran di SMK, di MA, di MTS akan dimulai walaupun secara bergiliran. Kami juga memberikan amanat atau pesan kepada seluruh yang berada di satuan pendidikan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu mematuhi prokes ya. Dan ini merupakan bagian daripada ikhtiar sembari tentunya memohon pada Allah Subhanahu wa taala biar mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan hasilnya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impi-impikan hampir 2 tahun kita daring yang nggak tahu hasilnya seperti apa, wallahu alam. Barangkali itu aja dari Madrasah Alia Islamic Center Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMK barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung daripada pembicara-pembicara sebelumnya, kegiatan ini sangat bermanfaat dan sedapat mungkin bagaimana caranya agar kegiatan ini diikuti minimal oleh mereka yang bekerja di kita. Sebab saya hitung karyawan yayasan itu, dosen dan sebagainya itu ada 200 lebih. Yang hadir sekarang hanya 80 berapa? 85 berarti belum setengahnya. Padahal ini tinggal menghadap komputer aja. Barangkali diteliti apa penyebabnya, barangkali tidak punya HP dan sebagainya. Tidak punya kuota. Dibantu. Diharapkan pertemuan yang akan datang minimal 75% lah dari peserta, dosen, guru, karyawan dan sebagainya. Syukur-syukur selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan kesiswaan, bagian kesiswaan. Saja kami cukupkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kepala MTI, Pak Ib. Bukan Pak Ib, udah ganti. Ganti ya? Oh, saya nggak tahu loh. Makanya taruh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti tadi yang Pak Haji Pautudin sampaikan, saya juga pertemuan virtual ini sudah sangat bagus lah Pak. Hanya saja memang kalau lihat dari jumlah peserta itu hanya 84. Bagaimana kalau untuk pertemuan selanjutnya itu jangan malam hari Pak, barangkali ibu-ibunya masih
banyak yang punya anak kecil atau gimana. Kemudian malamnya, harinya itu Pak, harinya diusahakan jangan besoknya hari kerja, apalagi malam hari itu Pak. Barangkali dengan sore atau pagi hari, Sabtu kan banyak yang libur ya Pak. Sabtu, mudah-mudahan pesertanya akan lebih banyak lagi. Ya. Kemudian hanya itu saja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Kober ya, kelompok bermain. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Haji yang terhormat, saya rasa pertemuan daring ataupun luring memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya Pak ya. Nah, untuk situasi seperti ini yang masih dalam pandemi COVID-19, kayaknya daring merupakan solusi yang terbaik. Karena pertemuan daring itu kan semua karyawan yang berada di lingkup Islamic Center, dari yang Kober yang baru muncul sampai yang STAIC itu kumpul semua. Bisa bertemu walaupun melalui dunia maya dan bisa bersilaturahmi. Nah, ini di tengah-tengah kesibukan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, ini merupakan solusi yang terbaik. Tapi mohon lebih dilihat lagi gitu. Betul kata Ibu Kepala MTS, kalau ibu-ibu kan ada yang punya anak kecil, kayak gitu. Jadi mungkin untuk waktu dan harinya bisa dicari yang lebih tepat gitu Pak. Lalu dengan adanya pertemuan ini saya rasa bisa membangun rasa sayang, rasa memiliki dan rasa menjaga lembaga Islamic Center itu sendiri untuk terus maju dan berkembang. Karena saya merasa bahwa lembaga Islamic Center itu lembaga yang sudah cukup besar, hanya tinggal menjaganya saja gitu. Menjaga untuk terus mengikuti perkembangan zaman sehingga nggak ketinggalan dengan lembaga-lembaga yang lain, terus eksis gitu. Apalagi di sini Kober dan TK Islamic Center merupakan lembaga yang baru muncul dan butuh banyak bimbingan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sepuh gitu. Saya rasa cukup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Sekjen, Pak Sekretaris, Pak Madun, apa masukan-masukan dari kepala-kepala lembaga tadi mudah-mudahan sudah dicatat sebagai inventarisir program ke depan. Namun tidak menutup kemungkinan dari yang lain, kita 10 menit lagi, barangkali ada yang usulan, ada yang kaitannya dengan berbagai macam keluhan dan lain sebagainya, yang kaitannya dengan yayasan, mangga dipersilahkan kepada yang lain. Silakan, barangkali ada yang ada usulan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Haji Abdul Rasid. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah acara terakhir, kita doa yang nanti akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Haji Lili Jumali MPD. Sebelumnya diingatkan untuk nanti ada foto bersama, jadi mohon semua mengaktifkan videonya karena akan diabadikan foto bersama, berikan senyuman yang terindah nantinya. Sebelum berdoa saya ada ucapan terima kasih dulu Pak Madun. Kami persilakan. Pak Madun, halo. Ya Pak. Sebelum berdoa saya akan ucapkan terima kasih dulu. Oh ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang sangat membantu tersuksesnya acara ini, yaitu Pak Hafid dari SMK dan Pak Madun yang sampai harus meninggalkan rumah dan sekarang ada di lab komputer salah satu ruangan lab komputer salah satu ruangan di SMK. Itu adalah merupakan sesuatu yang harus diapresiasi dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Imbalannya insya Allah dari Allah. Amin. Itu saja. Amin. Mangga kepala ini, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan malam ini lebih diberkahi. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa amina wa bi'alina Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ashabi rasulillahi ajma'in.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina jamil akhwali wal afat wa taqbilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil kharatibil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban wasi'an. Allahumma qana bihalalika an haramika waghna bifadlika amman suwa. Rabbi ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuhanna waghfir lana warhamna maulana fansurna lal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Dr. Sajidin Jumali MPD yang telah menyampaikan doa. Mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah akhir acara kita di malam hari ini. Dengan ditutup dengan doa tadi, maka berakhir pula acara kita. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Yayasan Husnul Jebor, wabil khusus Bapak Dr. Ahmad Khalid dan tim dari OTKP SMK Center, Pak Hafid dan ada Mas Budi di sini. Ya. Mudah-mudahan kita bertemu dan berjumpa dalam waktu dan gelombang yang sama di lain kesempatan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mudah-mudahan sekali lagi Allah SWT yang akan membalas ya, pertemuan kita. Sama dulu foto bersama. Foto gimana? Foto bersama. Caranya nih. Saya pribadi mohon maaf dan terima kasih sekali lagi. Mohon diaktifkan semua videonya karena akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Videonya diaktifin kemana? Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Jadi pencet ya videonya diaktifkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Di stop video. Jadi foto bersama aku mah. Wah, video. Mohon untuk diaktifkan semuanya ya. Oke, di sini ada 4 slide. Mohon bersiap. Slide pertama ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Nah. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Ada slide keempat. Oi, banyak. Siap. 1, 2, 3. Baik, sudah semuanya. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanallah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.